Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Luciana Pajareni. Hari ini kita akan mempelajari matematika tentang himpunan. Ya, sebelumnya peserta didik, apa kabar? Semoga keadaannya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu sehat, kemudian kalian jangan lupa selalu sholat 5 waktu dan berbakti kepada kedua orang tua. Oke ya, untuk di pertemuan kali ini kompetensi dasarnya adalah menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Yaitu untuk kompetensi dasar pengetahuannya. Untuk keterampilannya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Itu adalah kompetensi dasar untuk pertemuan kali ini ya. Yang akan kita bahas pertama adalah konsep himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisikan dengan jelas. Terdefinisikan dengan jelas berarti setiap benda atau objek dengan tepat dapat ditentukan termasuk dalam himpunan atau tidak termasuk dalam himpunan. Suatu himpunan dituliskan di antara tanda kurung kurawal dan dilambangkan dengan huruf kapital ya. Jadi nanti ada contohnya di sini ya. Oke ya, sebelumnya ada contoh kumpulan siswa yang pandai, bukan himpunan karena batasan keanggotaannya tidak jelas ya. Contoh lainnya misalkan yang bukan himpunan, kumpulan siswa yang cantik, kumpulan siswa yang ganteng, kumpulan siswa yang tinggi ya. Itu adalah bukan himpunan karena tidak jelas keanggotaannya ya. Kemudian kalau yang termasuk himpunan ya, contohnya kumpulan siswa kelas 7. Nah, itu merupakan himpunan karena batasan keanggotaannya jelas ya. Misalkan himpunan ini dinamakan himpunan A, berarti A sama dengan himpunan semua siswa kelas 7 ya. Itu menggunakan dengan sifatnya ya. A sama dengan himpunan semua siswa kelas 7. Redi siswa kelas 7, maka Redi anggota A, disimbolkan Redi anggota A ya, seperti huruf E. Nah, Rita siswa kelas 7, maka Rita bukan anggota A, disimbolkan Rita siswa kelas 8, maka Rita bukan anggota A. Nah, disimbolkan dengan Rita bukan anggota A. Berarti simbol anggotanya dicoret ya, pakai garis miring. Oke ya. Misalkan lagi yang termasuk himpunan ya, kumpulan siswa yang tinggi badannya lebih dari 150 misalkan ya, 150 cm, atau kumpulan siswa yang memakai sepatu ukuran lebih dari 38 misalkan gitu ya. Jadi itu jelas keanggotaannya. Oke ya. Kemudian menyatakan himpunan. Terdapat 3 cara untuk menyatakan suatu himpunan. Ya, yang pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Contohnya, himpunan A ya sama dengan ditulisnya nih, himpunan A sama dengan kurung kurawal buka Redi, Wawan, Puri, Purwati, Emma, dan lain sebagainya, kurung kurawal tutup. Itu cara menulisnya. Cara membacanya, himpunan A
adalah Redi, Wawan, Puri, Purwati, Erma, dan sebagainya. Itu cara membacanya. Himpunan B adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, itu adalah dengan cara menyebutkan anggotanya. Yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, A sama dengan himpunan semua siswa kelas 7. B sama dengan himpunan semua bilangan prima kurang dari 20. Nah, itu adalah menyatakan sifatnya dengan sifatnya. Yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya yang pertama, cara menulisnya ini ya. A sama dengan kurung kurawal buka X, terus ada garis. Nah, ini siswa kelas 7, terus kurung kurawal tutup. Itu cara menulisnya. Kalau cara membacanya, kalau dengan notasi ya, A adalah himpunan X, siswa kelas 7. B adalah X, di mana X lebih kecil dari 20 dan X bilangan prima. Ya, B adalah himpunan X di mana X kurang dari 20 dan X bilangan prima. Seperti itu ya. Itu cara menyatakan himpunan. Kemudian yang kedua, himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong dinotasikan dengan ini ya, kurung kurawal buka dan tutup, di tengahnya tidak ada huruf atau angka ya. Atau ini huruf O dicoret garis miring di tengahnya. Itu adalah lambang untuk himpunan kosong. Contohnya, himpunan C adalah himpunan nama hari yang diawali huruf C. Nah, coba saja kan tidak ada nama hari yang diawali dengan huruf C. Ada juga Senin dengan S, Selasa dengan huruf S ya awalnya, Rabu huruf R, kemudian Kamis huruf K, Jumat huruf J, Sabtu huruf S, Minggu huruf M. Jadi tidak ada nama hari yang diawali dengan huruf C, yaitu disebut himpunan kosong, yaitu contohnya. Himpunan D adalah X di mana X lebih kecil dari 1 dan X bilangan asli. Nah, tidak ada bilangan asli yang kurang dari 1 karena bilangan asli dimulai dari 1 ya. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Gitu. Jadi tidak ada jawabannya, itu disebut himpunan kosong. Kemudian ada himpunan semesta. Himpunan semesta yaitu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Ya. Himpunan semesta disebut juga semesta pembicaraan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S kapital ini, huruf S besar ya. Contoh, diketahui himpunan P 3, 5, 8, 9. Himpunan semesta dari himpunan P harus memuat semua anggota himpunan P. Ya, misalnya S himpunan 2, 3, 5, 8, 9. S himpunan bilangan asli. S himpunan X di mana X ya lebih besar dari negatif 4 dan X lebih kecil dari 15 dan X bilangan bulat ya. Di sini untuk bilangan untuk variabel X-nya ada di tengah, jadi lambang lebih kecil di sini karena berada di sebelah kiri variabel X ya. Seharusnya dibacanya ini kan lebih kecil, tapi dibacanya menjadi lebih besar karena X-nya berada di sebelah kanan. Ya, Ibu ulangi lagi.
himpunan S adalah X di mana X lebih besar dari negatif 4 dan X lebih kecil dari 15. X bilangan bulat. Nah, berarti S sama dengan kurung kurawal buka, ya tuliskan anggota bilangan bulat yang lebih besar dari negatif 4. Berarti negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, ya sampai dengan ini lebih kecil dari 15, berarti sampai dengan 14 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, stop ya. 15-nya tidak dibawa. Nah, di sini kurung kurawal tutup. Kalau misalkan di sininya ada tanda lebih kecil sama dengan, nah berarti 15-nya diikut sertakan. Karena di sini tanda atau lambangnya lebih kecil, berarti lebih kecil dari 15, yaitu angka 14 ya. Oke. Kemudian diagram Venn. Diagram Venn digunakan untuk menggambarkan himpunan dan anggotanya. Sebelum membuat suatu diagram Venn, perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, himpunan semesta biasanya digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Nah, ya. Yang kedua, setiap himpunan lain yang sedang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan nokta atau titik. Contohnya, diketahui himpunan P, X di mana X bilangan ganjil. Ya, didefinisikan pada semesta himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, berarti di sini S himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, bilangan berapa saja yang bilangan asli kurang dari 10? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 10-nya tidak dicantumkan karena kurang dari 10 ya. Nah, ini adalah gambar diagram Venn-nya. Kemudian P adalah himpunan bilangan ganjil. Berarti 1, 3, 5, 7, 9. Ya, itu bilangan ganjilnya yang kurang dari angka 10. Ini diagram Venn-nya. Ada garis atau ada bentuk persegi panjang. Di sudut sebelah kiri atas ada huruf S-nya. Ini lambang dari himpunan semesta. Kemudian ada bilangan ganjil, ya. Bilangan ganjil yang di dalam lingkaran P, himpunan P ya, 1, 3, 5, 7, 9. Dan angka 2, 4, 6 dan 8-nya ada di luar lingkaran ya. Oke. Luar lingkaran diagram ini ya, diagram Venn yang ada lingkaran P-nya. P-nya harusnya di luar di sini. Ya, oke, terima kasih. Ya. Untuk pertemuan kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.